Yang nggak punya tali kakinya, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Ini proses pengasih makan kroto, teman-teman ya. Ini masih makan kroto. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya ada di rumahnya Mas Imam ya, dan akan ngasih tahu atau menjawab pertanyaan teman-teman. Karena banyak banget ya teman-teman yang bilang, bang, yang tanya maksudnya, bang, burung sirpu apa bisa ditaruh di sangkar layang? Sebenarnya bisa teman-teman. Hasil pikatan atau hasil dari lolohan itu sama aja teman-teman. Maaf bicaranya agak susah karena sariawan teman-teman, jadi bicaranya agak susah ya. Oke ya, di sini Mas Imam punya burung sirpu hasil lolohan teman-teman. Maksudnya itu dari kecil diloloh sampai besar teman-teman, dan ditaruh di sangkar layang. Dan burungnya bunyi ya teman-teman. Tinggal ya tergantung kita lah, kita mau ngerawatnya gimana teman-teman. Karena burung sirpu itu di sangkar layang atau di sangkar biasa, kalau sudah nggak mau bunyi ya sudah susah ya teman-teman. Tapi jika perawatannya itu benar teman-teman, sekali bunyi itu harus ditekuni teman-teman, dirawat ya teman-teman, dia itu akan terus bunyi ya teman-teman. Karena burung sirpu itu susah-susah gimana gitu ya teman-teman, beda sama burung-burung yang lain. Dan teman-teman pasti ada yang bilang, wah burung sirpu saya itu bunyi. Iya emang gitu burung sirpu. Burung sirpu itu banyak banget karakternya teman-teman. Ada yang susah bunyi, ada yang mudah bunyi teman-teman. Ada juga yang dikasih furto atau pepanto dia tuh bisa bunyi, bisa gacor teman-teman. Ada juga yang kalau nggak dikasih ulat atau nggak dikasih kroto dia itu nggak bunyi teman-teman. Itu emang karakter burung sirpu teman-teman. Dan juga ya, burung sirpu itu biasanya sekali bunyi dia tuh akan bunyi-bunyi teman. Ada yang sampai gacor, ada yang bunyi-bunyi biasa teman. Dan ada juga bunyi setelah itu macet teman, tidak mau bunyi-bunyi. Itu biasanya kalau sudah nggak bunyi teman, kita harus nunggu sampai burungnya itu apa ya, selesai ngorak atau selesai ganti bulu teman. Karena burung itu kebanyakan bunyi setelah selesai ganti bulu teman. Maaf ya bicaranya agak susah teman, karena emang sariawan ya, saya sudah bicara 2 kali ya. Oke, dan di belakang itu adalah aviarinya Mas Imam, saya lagi nyantai di sini. Maaf saya agak lama nggak upload video ya, sekitar 3 hari teman nggak upload video. Itu karena saya sibuk teman, sibuk bikin toko ya, karena saya mau bangun toko, karena saya kontrakan saya mau habis, jadi saya pindah ke rumah istri saya teman, jadi buat toko di sana. Dan sekarang ini saya main-main dan bikin video di sini karena banyak banget yang komentar. Teman-teman itu bertanya burung sirpu apa bisa ditaruh di sangkar layang gitu. Ini saya tunjukin punya Mas Imam ya, punya Mas Imam ini dari lolohan, ingat dari lolohan. Hasil pikatan apa bisa aja gitu teman. Asal ya kalau burung sirpu itu ya teman, itu susahnya ya lebih susah kalau hasil tangkapan teman. Karena kalau hasil tangkapan atau hasil pikatan itu masih proses dalam adaptasi teman. Ya kalau bisa ditaruh di sangkar dulu, setelah sangkar dulu nanti kalau ada agak tenang baru ditaruh di sangkar layang. Soal bunyinya itu tergantung yang memelihara ya teman. Kita harus tahu ya teman, kalau burung hasil pikatan, burung apa aja ingin makan popan baru gacor itu nggak bisa. Teman-teman harus pilih dulu, mau makan popan dulu apa bunyi dulu gitu ya teman. Kalau teman-teman ya dikasih ulat full, burungnya akan cepat bunyi teman. Tapi setelah diajari popan, dia itu akan berhenti bunyi karena dia adaptasi makan full atau makan popannya gitu teman. Oke teman-teman ya, kita lihat videonya Mas Imam dulu ya. Ini ada burung sirpu teman, punya Mas Imam ada 4 ya teman. Ini jantan ada 4, jantan betina. Karena emang satu sangkar itu, satu sarang itu teman, burungnya itu ada 2 ekor gitu teman. Oke teman ya, kita lihat saja ke prosesnya teman. Oke teman-teman, sebenarnya burung ini jantan dan betina teman-teman. Jantannya 2, betinanya 2 teman-teman. Tapi sayangnya burungnya ini bunyinya kayak cewek semua, tapi jantan dan betina kok. Ada yang siulan teman-teman. Karena ini jantan ini. Nah, barusan bunyi jantannya teman-teman. Nah ini burung-burungnya teman-teman. Ini sepasang teman-teman, dan itu juga sepasang teman-teman. Dulunya ya. Jadi satu sangkar satu sarang teman-teman ya, ada 2 teman-teman. Jadi ada 4 gitu teman-teman.
Jadi untuk burung ini jantan dan betina, dan itu juga jantan dan betina teman-teman. Seperti itu. Burung di Sangkalayang juga bisa bunyi ya teman-teman. Burung sirpu ini, karena teman-teman banyak yang tanya, bang kalau burung sirpu di Sangkalayang apa bisa bunyi? Ya bisa ya, ini buktinya. Kayak ini ya. Perenjak padi bro, perenjak padi bro, ntar kafe hari bro. Ria tarung bi mana kakek? Ada perenjak padi teman-teman. Mau tarung sama burung yang ada di aviari. Lah itu teman, itu kita. Itu di aviari ada 2 teman. Nah di atas pohon ini teman. Nah ini, tiba-tiba datang barusan. Nah ini, mau nyamperin aviari ini. Kok blur bukan kamera ya, pakai HP. Tuh, teman-teman. Nah itu teman-teman. Oke, mau tarung sama burung yang ada di aviari. Nah ini punya Mas Imam ya, burung di aviarinya Mas Imam. Nah ini yang di dalamnya aviari teman-teman. Sedangkan yang ini ada di luarnya aviari, di pohon ini. Lah ini burung perenjak sawah teman-teman. Mau tarung, biarin dulu teman-teman. Siapa tahu nanti tarung ya. Kita mundur. Ini proses pengasih makan kroto teman-teman ya. Ini masih makan kroto. Nah ini, wih, makan dia. Nah itu dikasih makan juga yang di sana teman, sama Mas Imam. Jadi burungnya bisa bunyi-bunyi ya teman. Nah itu. Makan. Oke teman-teman, barusan itu burungnya Mas Imam teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat sendiri, burungnya ya harus dirawat teman-teman. Jadi bisa bunyi teman-teman. Jadi ada burung yang harus dirawat, dan juga ada yang cuma dikasih papan aja sudah bunyi teman-teman. Pokoknya banyak banget teman-teman, saya nggak bisa jelasin semua karena apa ya, burung itu beda-beda teman-teman. Ada yang mudah, ada yang gampang, ada yang cepat bunyi atau gimana teman-teman. Oke teman-teman ya, semoga video ini menghibur dan juga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman yang nggak punya tali kakinya, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Karena saya di situ sudah ada tali kakinya. Jika teman-teman ingin cara bikinnya, teman-teman ke Arif Channel 4. Di situ sudah ada ya cara bikin tali kaki burungnya teman-teman. Dan jika teman-teman malas, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Teman-teman langsung ke toko Shopee saya. Di situ sudah ada ya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih, di situ pencet di Shopee ya, di Shopee, toko Shopee saya teman-teman. Harganya murah, meriah, mencret. Oke, saya tunggu teman-teman di sana. Oke, saya rasa video sudah cukup. Saya Arif dan ini Mas Imam. Saya rasa video sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.